Selamat pagi, Sobat Morning Call yang dikasihi Tuhan. Bersama lagi dengan saya, Pendeta Mora Apriliana Pangerti, sebagai Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, Pos Pelayanan dan Kesaksian Pelangi Kasih, Lomur 1. Di pagi hari yang cerah ini, sebelum kita disapa melalui perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dalam setiap proses kehidupan kami, pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami akan disapa melalui perenungan firman Tuhan. Maka tuntunlah setiap kami Bapa untuk dapat mendengar, memahami apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya hikmat Tuhanlah yang menuntun setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami juga dapat bersedia melangkah dan menjalani kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama Dia di atas gunung yang kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat Morning Call GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya pada masa sekarang ini pelayanan gereja berada pada era digital, di mana rasa keingintahuan manusia semakin tinggi terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Begitu juga pada generasi ini, orang tidak mudah lagi begitu saja untuk mempercayai segala sesuatu yang ia dengarkan. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, di mana orang terlalu mudah mendengar begitu saja berbagai dongeng-dongeng, berbagai cerita, bahkan ajaran-ajaran tentang firman Tuhan, bahkan berbagai informasi yang ada tanpa mencari terlebih dahulu akan kebenarannya. Dan di era digital pada masa kini menunjukkan bahwa apa yang dulu dianggap benar sekarang kemudian dipertanyakan kembali tentang kebenarannya. Maka apa dasarnya? Dari mana sumbernya? Maka istilah sekarang yang sedang populer bagi setiap orang kemudian dipertanyakan, di mana dalilnya kalau sesuatu itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Orang mulai mempertanyakan kembali sebuah kebenaran, termasuk firman Tuhan itu sendiri. Benarkah dalam Alkitab ada firman Tuhan? Benarkah Yesus itu utusan Allah? Benarkah Yesus itu anak Allah yang maha tinggi? Bahkan benarkah Yesus itu sang juru selamat bagi seluruh umat manusia? Bahkan benarkah Yesus itu mampu mengampuni
dosa-dosa umat manusia. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, Sobat Morning Call yang dikasihi Tuhan, pada era digital ternyata menjadi suatu sarana untuk mengungkapkan akan kebenaran ilahi. Namun sebaliknya, pada era digital, cerita fiktif, cerita belaka mulai menggerus kehidupan manusia yang kemudian membuat kehidupan manusia menjadi terancam. Kebenaran menjadi suatu pertanyaan yang begitu penting, benarkah? Sulit orang untuk percaya. Tetapi melalui generasi saat ini sebaliknya, pada era digital kebenaran semakin dapat dibuktikan dan juga semakin dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi dunia dan manusia secara khusus. Maka bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan sebuah perlawanan terhadap guru-guru palsu yang menyusup di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada masa itu. Mereka berusaha untuk memutarbalikkan fakta akan kebenaran firman Tuhan itu, yang kemudian firman itu digeser dengan berbagai dongeng-dongeng kepercayaan masyarakat pada masa itu, dan dongeng-dongeng isapan jempol manusia yang tentu saja tidak lain agar mereka bebas melakukan apa yang menjadi keinginan diri mereka, keinginan duniawi mereka yang bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Maka untuk menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan pengajaran guru-guru palsu yang menyusup di dalam kehidupan jemaat Tuhan, menjadi suatu hal yang penting bagi Rasul Petrus untuk tidak menggunakan kekuatan fisiknya, untuk tidak mengandalkan kekuatan di dalam dirinya saja dengan cara-cara kekerasan. Tetapi di sini Rasul Petrus menggunakan bukti yang begitu otentik yang dialami oleh para rasul, di mana mereka mengalami dan menyaksikan secara langsung akan kebaikan Tuhan itu yang datang di dalam kehidupan setiap mereka, yang datang hadir sebagai raja yang telah menerima kehormatan dan kemuliaan Allah dalam sebuah pernyataan sorgawi, yang dimana dikatakan pada ayatnya yang ke-17 tadi, sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang tentunya perkataan dari Allah inilah yang menjadi suatu bukti otentik, bukan hanya fiktif belaka, omong kosong belaka yang disampaikan oleh Rasul Petrus, tetapi Allah sendiri yang menyatakannya kepada Rasul Petrus itu. Maka melalui bacaan firman Tuhan ini, kebenaran Alkitab sungguh dapat dipertanggungjawabkan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, termasuk juga pada era digital kita pada masa kini. Alkitab bukan hanya sebuah karangan manusia, Alkitab bukan sebuah dongeng atau isapan jempol belaka. Alkitab adalah suatu kesaksian tentang siapakah Yesus sesungguhnya di dalam kehidupan umat manusia. Yesus adalah Raja di atas segala raja yang telah menyelamatkan kehidupan umat manusia yang berdosa ini, dan akan datang kembali membawa orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya di dalam kerajaan surga. Maka sahabat setia Morning Call GPIB, menjadi pertanyaan yang begitu penting. Sudahkah hidup kita mampu berkenan kepada Allah?
Sudahkah kita percaya akan kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia? Maka melalui pertanyaan ini juga sekaligus menjadi suatu ajakan bagi setiap kita untuk mulailah awali hidup kita sepanjang hari ini untuk selalu hidup di dalam perkenanannya. Dengan cara bagaimana? Yang tentunya hidup yang selalu sungguh-sungguh, hidup yang penuh komitmen bersama dengan Kristus. Maka dalam bacaan kita khususnya pada ayat 17 tadi menegaskan kepada setiap kita bahwa hanya Kristuslah yang diperkenankan Allah bagi dunia ini. Dan ayat ini mau menekankan kepada setiap kita semua bahwa dalam Kristus hidup kita berkenan, yang berarti kita harus bisa hidup selalu mengandalkan Kristus. Apapun kehidupan yang boleh kita jalani, apapun pergumulannya, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, menjadi suatu ajakan bagi setiap kita. Andalkan selalu Tuhan. Kalau hidup kita tidak berkenan kepadanya, kita juga tidak akan memperoleh berkat-Nya itu dari Tuhan. Ketika kita hidup hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak andalkan Dia, hidup kita tentunya tidak bisa jadi berkat. Bahkan pada masa kini, era digital, tantangan tidak akan pernah berhenti. Maka disitulah menjadi seruan yang luar biasa untuk kita selalu andalkan Tuhan, supaya juga hikmat Tuhan bekerja dalam diri kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka marilah mulai hari ini juga kita terpanggil untuk hidup dalam kebenarannya, hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam penebusan-Nya, hidup di dalam anugerah kuasa-Nya, supaya kita diberkati dan juga bisa menjadi berkat. Yang juga dikatakan dalam firman-Nya Yohanes 15 ayat 4 yang menyatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Marilah andalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber berkat di dalam kehidupan kami bersyukur Bapa, kami boleh disapa melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami berdoa Bapa, di dalam segala aktivitas kami, proses kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Begitu juga Bapa, kami teringat dengan orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi mereka yang mengalami suatu penderitaan. Di dalam ketakutan dan kelemahan diri mereka, kiranya Tuhanlah yang mampu menjadi sandaran di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhanlah yang mampu menopang kehidupan mereka. Begitu juga Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam berbagai konflik yang ada, baik di dalam perekonomian, pemerintahan, maupun dalam setiap peperangan yang terjadi. Tuhan, Engkaulah turut campur tangan di dalamnya, sehingga dalam berbagai konflik yang ada, kiranya Engkau dapat mendamaikan setiap hati mereka. Berkati juga para pemerintah, presiden, dan jajarannya. Kiranya Bapa, mereka boleh mengerjakan setiap bagian mereka dengan penuh tanggung jawab, dan boleh mengerjakannya dengan baik, dan bahkan apa yang mereka kerjakan dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Begitu juga Bapa, kami berdoa bagi gereja kami, GPIB, yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya,
baik itu Bapa berdoa bagi majelis sinode, jemaat-jemaat, pos pelayanan yang ada dan sekitarnya, baik itu di perkotaan, pedesaan maupun dalam pelosok pedalaman. Tuhan berkati sehingga GPIB boleh hadir melayani dengan penuh komitmen, dengan penuh kesetiaan, sehingga pelayanan yang diberikan kiranya dapat menumbuhkan iman bagi jemaat. Begitu juga Bapak, kami berdoa bagi sahabat setia Morning Call GPIB dalam kehidupannya sehari-hari maupun di dalam kehidupan keluarganya, di dalam pekerjaan. Tuhan berkati sehingga setiap kami dapat diberikan kekuatan, semangat, dan sukacita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Begitu juga Bapa, kami berdoa bagi warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan berkati dalam setiap makanan, minuman, dan obat-obatan. Tuhan jamah juga setiap organ tubuh di dalamnya, sehingga ada penguatan dan pemulihan. Biarlah Bapa, melalui doa kami, melalui pergumulan kami dan seruan kami, Engkau dapat mendengarnya Bapa. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam Tuhan sumber kekuatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Call GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian Morning Call GPIB pada hari ini yang disampaikan dari pos Pelkes Pelangi Kasih Lomur 1, Jemaat GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.